asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya pada pagi hari ini kita dapat bertemu secara virtual dalam rangka penyelenggaraan webinar jurusan fisika yang kedua, salah satu pengganti yang biasanya kita jadikan sebagai kegiatan kuliah umum. Sekarang kita inisiasi menjadi kegiatan webinar. Selawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas gerah dan guidance dari beliau kita bisa berada pada alam yang sekarang ini. Kita patut juga bersyukur Indonesia kemarin menyelenggarakan memperingati hari ulang tahun yang ke-75. Semoga ke depan Indonesia makin maju, makin jaya, bisa mengikuti perkembangan sains dan teknologi khususnya. Pertama-tama juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita yang saya pikir sangat hebat-hebat. Kita bersyukur pada kesempatan ini punya ruang dan waktu untuk berdiskusi sama Pak Awang. Beliau ini punya pengalaman yang banyak sekali di bidang biologi khususnya di Indonesia. Sudah punya asam dan garam yang sangat banyak mungkin. Oleh karena itu kita sangat beruntung punya kesempatan pada hari ini berdiskusi dan dia sharing pengalaman-pengalamannya mungkin nanti bisa menginspirasi kita dalam rangka pengembangan diri kita maupun pengembangan institusi kita masing-masing. Terima kasih kepada Pak Perdana yang juga sudah bersedia atas waktunya pada hari ini. Tadinya kita rencanakan Ibuda, tapi dengan berbesar hati karena Lida tidak bisa pada waktu sekarang, beliau bersedia menggantikan Ibu Lida untuk join acara kegiatan kita. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber atas waktunya. Di Bengkulu, Bengkulu merupakan salah satu provinsi yang ada di Sumatera. Mungkin kalau udah pernah ke Bengkulu tahu seperti apa kondisinya. Moga-moga dengan kegiatan ini akan menambah kapasitas ataupun pengetahuan khususnya mahasiswa itu persiapan ya menghadapi era yang semakin kompetitif khususnya di bidang revolusi teknologi ya, 4.0 sangat menantang. Karenanya pada pagi hari ini kita juga mengadakan acara seperti ini, kaitannya nanti seperti apa cadangan minyak yang ada di Indonesia. Karena tuntutan ke depan tidak akan terlepas dari energi yang hubungannya dengan minyak, hubungannya dengan geothermal, hubungannya dengan gas, juga hubungannya juga dengan nanti ekologi yang tidak bisa dilupakan. Kemudian dari kedua parameter ini bagaimana link dengan nanti ke potensi ekonominya Pak, kalau bisa diungkit nanti dalam diskusi maupun dalam paparan Pak Awang dan para mahasiswa. Gunakanlah kesempatan ini untuk mengeksplor, bertanya, sambil memperkenalkan diri Anda, apa yang akan kerjakan yang bisa kami diskusikan, silakan ditanyakan nanti para kedua narasumber. Kepada di lembaga penelitian yang lain, terima kasih banyak sudah bisa bergabung. Akhirnya pada panitia
khususnya Bu Elvi, saya ucapkan terima kasih atas waktunya mengarrange penyelenggaraan ini, Pak Reprison dan lain-lain kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih atas bantuan. Akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Lubis yang telah menyampaikan sepatah dua kata. Selanjutnya kita langsung saja ke acara inti. Untuk acara inti akan dipandu oleh Bapak Refrizon. Kepada Pak Refrizon saya persilahkan sebagai moderator ini diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Elvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dua orang narasumber kita, yaitu Pak Awang Satyana dan Bapak Perdana Rahmana Putra. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu dosen kita belajar bergabung dari video di pembuatan video kami hormati dan kami banggakan para mahasiswa teknis. Bapak Ibu, para peserta yang kami ini akan masuk ke webinar yang kedua di program di jurusan fisika yang kali ini mengambil tema bidang geofisika, yaitu Petroleum Potential of Indonesia's Forak Basins. Nah, pada pagi ini alhamdulillah kita sudah ada dua orang narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Karena ada dua narasumber, maka seperti tadi disampaikan, kita akan bagi dua sesi. Yang pertama nanti akan kita persilahkan kepada Pak Awang, dan kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Waktu kita karena cukup terbatas, sampai jam 12, maka lebih kurang 1,5 jam untuk setiap sesinya. Sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh host kita, Ibu Elvi, pertanyaan akan kami bacakan untuk menghemat waktu, oleh karena itu kami persilahkan untuk disampaikan di kolom chat. Baiklah Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, kita masuk kepada sesi yang pertama, yaitu penyampaian dari narasumber kita, Bapak Awang Satyana. Kepada beliau yang kami hormati, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Refrizon. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Bengkulu yang melalui Pak Ashar sudah mengundang saya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada kawan-kawan semua di sini ya, para mahasiswa, para dosen, para geolog, para senior saya dan para junior juga, rekan-rekan geolog di sini, untuk membahas tentang Forak Basin. Berangkat dari Bung Karno Bengkulu, dalam sejarahnya terkenal sebagai salah satu forak di Indonesia yang dilakukan eksplorasi pada masa lalu. Nah, kemudian saya akan luaskan juga ke seluruh Sumatera, Jawa, dan sampai ke seluruh Indonesia nantinya. Mudah-mudahan memberikan wawasan, pengetahuan buat kita semua ya, kawan-kawan semua juga. Dan kita nanti akan melihat varietas geologi dari setiap forak basin di Indonesia, kemudian peluang-peluang petroleumnya, dan tentunya juga tantangan-tantangan ke depan. Nah, mudah-mudahan memberikan inspirasi buat kawan-kawan juga yang hadir di sini tentang bagaimana kita harus melakukan eksplorasi ke depan forak Indonesia itu kalau nanti kita mau melakukan eksplorasinya ke depan itu. Baik, untuk singkatnya saya akan share screen slide-nya. Nah, sudah bisa dilihat Pak Refrizon dan kawan-kawan semua? Sudah, Pak. Baik. Sudah. Ya. Baik, ya. Jadi judul yang saya ambil pada pagi ini sudah adalah terlihat, Pak. Di Forak Basin. Ya, terima kasih. Forak Basins of Indonesia. Nanti saya akan tampilkan tentang geological varieties karena sangat bervariasi gitu ya, mulai dari ujung Sumatera sampai ke Papua nanti kawan-kawan bisa melihat sendiri. Kemudian akan dibahas juga tentang peluang-peluang petroleum yang
mungkin akan didapatkan di sini kalau kita melakukan penelitian, eksplorasi dengan detail ya, dan juga tantangan-tantangan ya. Tentu yang namanya opportunities dan tantangan tidak bisa dipisahkan gitu. Itu bagian keniscayaan setiap melakukan eksplorasi. Nah, saya akan mulai dengan foto ini. Jadi tahun 2013 saya kebetulan menemani teman-teman dari Pertamina waktu itu untuk melakukan field trip ya. Field trip di Bengkulu, sebenarnya mulai dari Bengkulu berakhir di Bangka gitu. Jadi memotong tegak lurus Pulau Sumatera dan melihat varietas-varietas juga peluang-peluang eksplorasi serta tantangannya gitu. Nah, untuk Forak Basin ini kami pilih Bengkulu. Nah, kalau kawan-kawan di Bengkulu tentu tahu ini adalah satu jalan di antara nggak terlalu jauh dari bandara. Ini dari Bengkulu ke arah Taba Penanjung ya. Jadi yang tersingkap di belakang saya itu adalah formasi Simpang Aur. Nah, itu adalah lapisan-lapisan batu pasir, kemudian bersisipan dengan batu lempung dan banyak tufnya. Tuf itu adalah dari abu vulkanik gitu yang sudah mengeras ya. Nah, ini umurnya kira-kira Miosen akhir sampai Pliocene. Jadi mungkin sekitar umuran antara formasi air benakat dan formasi Moranim ya kalau di Ultra Basin. Kemudian waktu itu di hari pertama kami menginap di Kota Mana ya. Nah, ini adalah satu jalan di tepi Kota Mana gitu. Di pinggir kiri ini adalah tebing. Ini juga sama formasi Simpang Aur dan isinya adalah konglomerat gitu. Jadi konglomerat itu adalah batuan yang campur aduk ya, yang berasal dari suatu ketinggian yang kemudian dierosi dan diendapkan ulang. Ini juga sama bagian dari formasi Simpang Aur. Waktu itu kami melihat banyak sekali ininya, fragmen-fragmennya, ada batuan metamorf, ada batuan sedimen gitu. Nah, kebetulan di sini juga ada Pak Dana nih, yang nanti menjadi pembicara sesudah saya. Jadi kebetulan kami waktu itu sudah mendiskusikan, ada 2 hal lah di Forak Basin Bengkulu. Nah, nanti kita akan lihat bahwa Bengkulu Basin itu menarik ya, dan saya harap juga gitu, atau saya juga ada perasaan atau feeling gitu. Maksudnya penemuan eksplorasi pertama minyak itu di Indonesia itu mudah-mudahan terjadi di Bengkulu Basin ya. Karena sebenarnya dekat sekali gitu dengan hampir penemuan dari histori eksplorasi yang pernah dilakukan. Nanti kita akan lihat. Baik, jadi yang akan saya bahas pada pagi ini adalah pertama tentang secara umum dulu ya. Kebetulan di sini kan banyak mahasiswa dari fisika atau geofisika yang mungkin belum terlalu banyak berkaitan dengan geologi, jadi saya akan memberikan pengantar tentang geologinya dulu, tentang Forak Basin. Saya akan berbicara tentang bagaimana asal tektonik dari Forak Basin itu, kemudian basin settingnya sendiri bagaimana. Kemudian nomor 2 sampai nomor 7 itu berturut-turut saya membahas semua variasi dan kalau petroleum opportunities-nya untuk Sumatera, Jawa, kemudian Nusa Tenggara ya, kemudian di Busur Banda, di utara Sulawesi dan di utara Papua. Nah, kemudian yang terakhir adalah sekarang statusnya bagaimana gitu. Pengerjaan Forak Basin itu di Indonesia, ada nggak petroleum companies yang sedang bekerja di Forak Basin? Ya, kemudian nanti saya akan tampilkan juga beberapa penemuan-penemuan di luar Indonesia yang sudah terjadi di Forak Basin sebagai inspirasi ya buat kita ya, bahwa penemuan juga bisa terjadi di Forak Basin gitu. Walaupun sampai sekarang di Indonesia belum ada. Baik, kita mulai dengan yang pertama. Nah, peta ini mungkin sudah sering dilihat, juga sering saya tampilkan ya. Di sini hanya ingin menggambarkan bagaimana peluang atau setting Indonesia secara keseluruhan ya. Kalau secara umum Indonesia itu merupakan pertemuan lempeng ya. Kita sudah tahu, sudah hafal sekali gitu antara Indo-Australian Plate, Eurasian Plate, kemudian Philippine Sea Plate gitu. Nah, kebetulan Forak Basin juga akan berkaitan dengan ini ya. Di sini kita bisa melihat jalur-jalur gunung api ya, mulai Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara gitu. Terus ada di Sulawesi Utara dan di Halmahera. Ini adalah gunung-gunung api aktif yang sekarang gitu. Ya, terus di atasnya adalah peta-peta kegempaan ya, kegempaan yang menunjukkan titik-titik epicentrum yang juga tersebar gitu. Nah, ini bagian yang tidak terpisahkan dari pertemuan lempeng gitu. Nanti kawan-kawan akan lihat bahwa Forak Basin pun terbentuk di sisi pertemuan lempeng gitu. Nah, ini gambar dari Newspeak, betulan bagus ya. Secara 3 dimensi kita bisa memperlihatkan ini adalah Pulau Sumatera. Titik merah ini adalah gunung-gunung apinya sampai ke Jawa di sini.
Nah, terus di sini kita bisa melihat gitu. Jadi kita bisa melihat ada lempeng Samudra Hindia yang menyusup atau subduksi masuk ke bawah tepi lempeng Eurasia yang diduduki oleh Sumatera dan Jawa gitu. Nah, kalau kawan-kawan lihat di sini ada cekungannya gitu. Ya. Nah, ada cekungan-cekungan ini nih. Nah, itulah sebenarnya yang disebut sebagai Forak Basin gitu. Jadi yang saya kasih warna titik-titik putih ini adalah Forak Basin semuanya. Yang namanya Forak artinya dia di depan busurnya. Artinya di depan busur vulkanik gitu. Ya. Jadi mau tidak mau memang yang namanya konvergensi lempeng atau pertemuan lempeng itu akan memberikan Forak Basin. Ya. Nanti kita akan lihat varietasnya bagaimana di seluruh Indonesia. Nah, ini gambar yang detail ya, lebih jelas di sini. Kita bisa menyaksikan di sini gunung-gunung api ya, yang sekarang yang aktif mulai dari sebelah baratnya Laut Andaman di sini, ke Sumatera, ke Jawa, Nusa Tenggara, kemudian ini di Busur Banda ya, di Sulawesi Utara, dan di Halmahera. Gitu. Nah, terus kita bisa melihat juga di sini ya, ada cekungan-cekungan di sini ya, di antara itu, di depan busur ini. Ya, yang saya kasih warna putih ini di sini semua. Nah, ini ya, itu adalah jalur. Ya, itu adalah jalur-jalur cekungan-cekungan depan busur. Kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya depan busur atau Forak Basin. Jadi yang saya kasih ini dan akan saya bahas di sini adalah semua Forak Basin di sini, di sebelah barat Sumatera, kemudian di selatan Jawa, ya, di selatan Nusa Tenggara, kemudian ada di sini sedikit di Busur Banda, terus ada di Sulawesi Utara, nanti ada sedikit di utara Papua. Gitu. Tapi yang di utara Papua ini adalah merupakan busur vulkanik yang tua, Forak Basin yang tua, yang umurnya kira-kira puluhan. Ya. Nah, kalau kita punya Indonesia Regional Gravity Map pun sama gitu. Kita bisa melihat di sini ada dua jalur yang berhubungan gitu. Ini sebenarnya laut dalam. Ini adalah subduksi ya, di mana lempeng Samudra Hindia masuk ke bawah Sumatera dan Jawa. Kemudian di depannya juga ada gitu, cekungan-cekungan ini. Nah, ini cekungan Forak Basin itu adalah ini. Nah, di sini semua ya. Terus ini mengikuti jalur subduksinya karena terbentuk di konvergensi lempeng. Nah, ini ya yang saya kasih warna putih. Nah, pembahasan kita pada pagi ini akan membahas ini semua, bagaimana petroleum opportunities-nya ya, dan challenge-nya. Nah, kalau di peta tipe cekungan, ini adalah cekungan Indonesia berdasarkan tipe tektonik. Kita bisa melihat di sini, nah ini warna biru ini ya, biru seperti ini, biru yang agak muda, itu adalah Forak ya. Nah, kawan-kawan tahu di sini kan jalur vulkanik kan, ini yang namanya pegunungan Bukit Barisan, kemudian di tengah Jawa juga ada gunung-gunung api di sini. Nah, pasti di belakangnya yang terkenal itulah Backup Basin, gitu, belakang busur. Dan ini yang produktif sampai sekarang kan, yang warna merah ini, yang sudah menghasilkan minyak gas. Gitu. Nah, di depannya itu adalah Forak Basin. Nah, ini ya. Nah, kita akan membahas ini semua, termasuk yang di utara Sulawesi. Terus nanti saya akan sedikit membahas yang di utara Papua, yang merupakan Forak Basin yang lebih tua. Ya. Nah, sampai sekarang jelas kegiatannya jauh lebih sedikit gitu dibandingkan kegiatan-kegiatan eksplorasi di seluruh Indonesia, karena memang risikonya lebih tinggi ya, dan belum ada penemuan. Belum ada penemuan itu bukan karena geologi tidak mungkin, tetapi lebih karena kegiatannya jauh lebih sedikit ya dibandingkan eksplorasi di tempat lain. Jadi kalau kita terus melakukan eksplorasi, ya mudah-mudahan insya Allah kita akan menemukan petroleum di Forak Basin ini, seperti juga sudah terjadi di beberapa wilayah di luar negeri ya. Dan sepertinya pun lebih kurang sama. Nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh di mana Forak Basin-nya itu sudah produksi. Nah, secara tektonik begini gitu ya. Ini sederhananya seperti begini. Kalau kita punya konvergensi lempeng ya, kita punya subduksi. Di sini adalah kerak samudra atau lempeng samudra di sininya. Kemudian bertemu dengan lempeng benua ya. Nah, di sini dia membuat beberapa cekungan. Ya. Pertama mungkin cekungan subduksi di sini, ada sedikit sedimen di sini. Ya, ini yang namanya cekungan subduksi. Nah, ini adalah prisma akresi yang merupakan daerah pertemuannya. Ini yang kemudian jadi pulau-pulau yang dekat kalau di Sumatera ya, mulai dari Simulue sampai Enggano. Sebelah barat Bengkulu adalah bagian dari sini. Jadi bagian dari prisma akresi. Jadi ini pertemuan antara sedimen, kemudian sebagian fragmen kerak samudra juga terangkat. Ini yang kita kenal sebagai, kalau dalam geologi istilahnya sebagai melang. Jadi batuan campur aduk yang kemudian terangkat. Kalau di selatan Jawa dia tenggelam. Nah, kalau di Sumatera karena sedimennya besar, dia bisa membuat jadi pulau-pulau tersendiri. Ya, dari Simulue, Nias, Mentawai sampai ke Enggano. Nah, di belakangnya kita menemukan beberapa cekungan.
Nah, ini kalau kita lihat ada cekungan di depan ini disebutnya Forak Basin. Jadi semua mengacu selalu ke gunung api ini. Ya. Jadi kalau dalam peristiwa pertemuan lempeng di sini, subduksi, nanti kira-kira di kedalaman 100 km ini mulai terjadi yang namanya peleburan magma gitu. Ya. Jadi di sini sebagian air yang dibawa oleh kerak samudra mulai mengalami dehidrasi karena panas, terus dia mengencerkan magma di sini. Itu yang kita sebut sebagai partial melting. Kemudian dia naik ke atas, nah akhirnya membentuk gunung-gunung api ini. Nah kalau di Sumatera, itu adalah gunung-gunung api yang ada di Bukit Barisan. Yang mulai dari Lusur di Aceh sana sampai ke gunung dekat Ranau gitu ya, di daerah Bengkulu adalah gunung-gunung api ini. Ya. Nah ini kemudian disebutnya busur volcanic arc. Nah kemudian arc ini itu jadi reference gitu untuk menyebut cekungan-cekungan di sekitarnya. Yang di depan disebut Forak Basin yang akan kita bicarakan pada pagi ini. Kemudian ada juga gitu cekungan-cekungan kecil yang untuk di jalur vulkanik ini. Nah itu disebut sebagai intra-arc basin karena ada di dalam busur. Nah di belakangnya itu back-arc basin gitu. Ya itu yang sudah produktif ya. Kalau di sekitar Bengkulu ya cekungan Sumatera Selatan ya. Mulai dari Palembang sampai ke Batu Raja itu cekungan-cekungan belakang busur ya, dan itu sudah banyak penemuan-penemuan eksplorasi dan produksi di sini. Nah, yang masih menjadi tantangan adalah dua cekungan ini. Cekungan intra-arc basin di Sumatera sudah ada penemuan dan sedang dikembangkan untuk produksi ya. Itu di Central Sumatera Basin, ada Ombilin Basin namanya. Nah, ini yang masih tantangan terus gitu, yaitu Forak Basin. Ya. Nah, ini secara tektonik sederhananya. Oke. Nah, kalau kita bahas lebih detail lagi, sebenarnya pernah ada paper dari Dickinson dan Seeley 79 itu membagi tipe-tipe cekungan Forak berdasarkan bagian bawahnya, jadi berdasarkan basement di sini yang ikut dan kemudian berdasarkan sedimennya. Nah, waktu itu Dickinson dan Seeley membagi menjadi ada yang namanya intramassive basin, yaitu yang di sini, yang kecil ini. Ya, ini ada masih dekat dengan gunung apinya, tapi ini bukan bagian forak gitu. Bukan bagian intra-arc, masih disebut sebagai forak karena di depan gunung api ini. Disebutnya sebagai dalam massive volcanic ini. Nah, kemudian ada yang namanya residual basin. Nah, ini banyak tipenya seperti ini. Kemudian ada yang namanya accretionary basin, nomor 3. Jadi benar-benar terjadi di melangnya. Ini juga masuk forak basin secara keseluruhan. Atau yang tadi saya bilang sebagai subduction basin. Terus nomor 4, ini constructed basin di sini ya. Jadi ini ada di atas prisma akresi. Kalau kita lihat basementnya sedikit ikut di sini. Terus nomor 5 di sini ya. Ada nomor 5 yaitu composite basin. Jadi gabung-gabungan dari berbagai tipe-tipe ini. Nah, sebenarnya tipe-tipe basin ini akan berpengaruh nanti ke banyak hal gitu. Ke petroleum geologi dari basin-basin forak itu. Gitu. Makanya kita kalau mau melakukan eksplorasi forak basin itu harus tahu dulu secara detail kita bekerja dengan tipe forak yang mana gitu ya. Baik, itu sedikit tentang tektonik origin ya, asal tektonik dari cekungan forak dan kemudian basin settingnya. Mudah-mudahan kawan-kawan mendapatkan summary dulu ya, ringkasan secara awal bagaimana yang forak ini. Nanti kita akan bisa lebih paham pada saat membahas kasus demi kasusnya. Kita mulai dengan Sumatera. Ya. Ini Sumatera secara umum. Ya. Kalau kita bikin penampang yang memotong Nias terus sampai ke pulauannya, kira-kira seperti ini. Di sebelah barat kita mendapatkan lempeng samudra, Hindia ya, yang saat ini masuk ke sini, subsi ke bawah, dan kemudian ini Pulau Sumatera yang sendiri. Nah, Pulau Sumatera sendiri juga tidak sederhana gitu. Ternyata Pulau Sumatera itu di basementnya itu banyak pertemuan gitu ya, banyak akresi gitu. Misalnya kalau di sini digambarkan secara sederhana ada basement yang bertemu merupakan Sundaland dengan yang Mesozoic accretionary complex gitu. Nah, ini sebenarnya akan berpengaruh juga ke basin-basin yang terbentuk di atasnya. Nah, ini yang kita sebut tadi sebagai melang, accretionary complex. Nah, terus di sini dia sebagian keangkat kan. Itu yang jadi pulau-pulau Nias, kemudian Mentawai sampai ke Enggano. Ya. Nah, di belakangnya mulailah ada Forak Basin gitu. Ya, ini akan kita bahas Forak Basin. Ya, kemudian basin-basin yang intra-arc di sini, kemudian basin yang back-arc basin. Ya. Nah, nanti kita akan lihat kira-kira apa nih tipe ini, tipe basement, supaya kita juga bisa melihat heat flow-nya gitu. Karena yang namanya basin itu kan butuh panas kan. Nah, panas itu dipengaruhi juga oleh tipe basement di bawahnya gitu. Apakah dia basementnya merupakan ocean, atau dia basement kontinental, atau mungkin melang bawahnya seperti yang tadi di pembagian Dickinson itu kita harus tahu dulu.
Nah, ini gambarannya ya secara umum. Jadi inilah cekungan-cekungan Forak Basin yang ada di sini semua. Ya. Penamaannya macam-macam ya, dari berbagai penulis. Ada yang menyebutnya Melaboh, ada yang menyebutnya Sibolga, ada yang Mentawai Basin. Ini disebutnya sebagai Enggano Basin, ada yang Bengkulu Basin. Tapi sebenarnya basinnya itu saja gitu, hanya nama penamaannya saja. Nah ini ya, tadi juga sudah kita lihat. Ini adalah bagian dari Akersonile kompleks, sebagian, kemudian dia keangkat jadi pulau-pulau. Nah inilah Forak Basin kita gitu. Ini Forak Basin, ini ada Forak ini pulau-pulau yang keangkat di sebelah baratnya. Nah sebagian ini kalau di Sumatera Forak adalah bagian dari Forak Basin di seluruh Indonesia. Nah, ini contohnya ada satu sumur gitu ya, sumur panjang yang pernah dibor di daerah Forak. Nah, kalau kita bicara masalah akresi basement, ini Pulau Sumatera, kita bisa melihat ya, ini Pulau Sumatera ternyata rumit gitu. Ya. Jadi ini di bawah cekungannya gitu, di bawah cekungan yang sekarang berkembang di Sumatera, baik yang Forak Basin maupun yang Intra-Arc di sini, maupun yang Back-Arc Basin di sini, ternyata di bawahnya itu kompleks sekali gitu. Ya, banyak sekali tipe-tipe basement atau basement yang berasal dari berbagai tempat yang saya sebut sebagai teran basement. Jadi dia umurnya pratersier yang menyusun Pulau Sumatera. Ya, di sini bisa kita, dan mereka banyak bertemunya tuh di sesar Sumatera yang sekarang gitu. Misalnya di sini kita punya Woylanip di sini. Terus di sini ada Kluet Unit gitu ya. Terus di sini ada Sumatera Block atau Sibumasu disebutnya. Ya, ke arah sini makin lagi. Nah, sebenarnya basement ini nanti akan berpengaruh ke struktur basin. Kemudian pada waktunya nanti dia juga akan berpengaruh ke tipe heat flow-nya. Aliran panas yang datang dari basement yang akan memanaskan sedimen yang duduk di atas. Ya, ini juga sama ya gambaran yang tadi yang menunjukkan bahwa di bawahnya ini rumit gitu ya. Jadi sebenarnya bukit barisan yang ada di sini itu sebenarnya duduk di bawahnya itu di sesar Sumatera, dan sesar Sumatera sendiri merupakan batas gitu, batas di antara pertemuan berbagai teran juga yang menyusun Sumatera. Nah ini kalau sejarahnya, kalau kita bikin evolusinya, mungkin sekarang pada saat late Cretaceous, jadi kapur akhir, kita sudah mendapatkan gambaran seperti ini gitu. Dan ini menerus sampai ke sekarang gambaran ini. Ya. Nah ini kalau kita ambil ke yang lebih tua lagi, ini dulunya seperti gini modelnya gitu. Ya, West Sumatera masih di sini, kita di sini ada Melang, terus ada bagian yang lain yang kita kenal sebagai Woyla gitu. Ada Woyla yang lain. Nah sekarang Woylanya udah nempel ke sini. Ya. Nah ini gunung apinya. Nah ini sesar Sumatera di sini. Nah ininya. Nah kemudian kita bisa sebagian ya. Nah terus kita bisa melihat sekarang di sini berbagai teran yang menyusun gitu di bawah basement basin yang nanti akan berkembang di bawahnya gitu. Jadi kompleks. Nah ini semua nanti akan berpengaruh terhadap petroleum geologi dari Forak Basin dan juga Back-Arc Basin sendiri. Nah ini yang saya ini kan ya sekarang itu karena pernah dilakukan eksplorasi berbagai oleh perusahaan seismik gitu ya. Banyak datanya sekarang itu untuk Forak Basin Sumatera, mulai dari Andaman. Jadi kalau kita lihat seismik dataset ini banyak gitu, dan ini merupakan hal yang berharga untuk eksplorasi gitu ya. Terus ke sini Selat Sunda, kemudian ke Selatan Jawa gitu. Nah ini adalah nanti saya tunjukkan beberapa line seismiknya dan bagaimana kondisi sedimennya. Ya. Jadi ini merupakan data penting kalau kita mau melakukan eksplorasi di Forak Basin. Nah kemudian sekarang sumur-sumurnya gitu. Sumur-sumurnya itu sudah sampai 25 gitu. Ini batas merah ini untuk yang daerah Mentawai ke arah Bengkulu, sementara ini Mentawai ke arah Simulue sana. Jadi sudah ada 25 sumur sekarang ini. Nah, dan itu yang paling banyak di Indonesia gitu untuk Forak Basin ya. Mulai dieksplorasi terutama di sini di awal tahun 70-an, dan juga di sini sudah ada company-company yang melakukan eksplorasi di Forak Basin gitu. Jadi sebenarnya sudah hampir 50 tahun eksplorasi Forak di Sumatera itu sudah dilakukan gitu. Bersamaan dengan di daerah-daerah sini di Back-Arc Basin. Ya jelas kalau dilihat presentasinya jauh lebih sedikit. Mungkin ini 5%, nggak nyampe 5% ya dikerjakan kalau dibandingkan dengan pekerjaan di sini. Jadi sampai sekarang belum menemukan yang produktif menghasilkan gitu. Tetapi ada beberapa penemuan gas di sini ya. Nanti akan saya tunjukkan beberapa penemuan gas di sini, dan juga ada beberapa sumur yang menemukan oil show, gas show di sini, dan bahkan juga di daerah Bengkulu ada rembesan minyak gitu ya. Nah itu hal-hal yang
bermanfaat untuk kita tindak lanjuti sebenarnya ke depan. Nah, jadi dataset ini baik sumur maupun seismik yang tadi itu berharga untuk kita melakukan peninjauan atau evaluasi ulang Forak Basin Sumatera ke depan. Nah, kemudian juga ada beberapa konsep ya, bahwa sebenarnya ini yang namanya cekungan-cekungan gitu. Kalau kita lihat di Sumatera itu ada cekungan-cekungan Rift Basin yang umurnya Paleogen ya, kira-kira umurnya Eosen, Oligosen, di sini ada, di Sumatera ada gitu. Terus di South Sumatera ada, sampai ke Sunda sini ada, bahkan di West Natuna juga ada. Nah, ini sebenarnya daerah yang produktif gitu. Daerah yang produktif yang punya stroke-nya gitu terutama, dan juga reservoirnya gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat sebenarnya Forak Basin itu kan isu neogen aja gitu. Jadi isu pada saat barisan sudah mulai keangkat baru terpisah gitu. Kita punya Forak dan backup basin itu pada saat gunung-gunung api di barisan mulai terangkat. Jadi mulai di Miosen kira-kira, intramiosen ya. Nah, sebenarnya sebelumnya di Paleogen ini masih menerus gitu. Beberapa penelitian oleh beberapa peneliti seperti di sini Pak Pakus Merinata, kita bisa melihat gitu beberapa rift basin yang ada di South Sumatera masih menerus ke Forak ya, yang sekarang di posisi Forak. Nah, ini harapannya juga menjadi sumber eksplorasi konsep gitu, konsep untuk melakukan penelitian di Forak Basin Sumatera dihubungkan dengan South Sumatera gitu. Karena ternyata yang menerus di South Sumatera pun menerus ke sini, ke Bengkulu gitu. Begitupun yang di daerah sini gitu, ya. Nah, ini dari penulis lain ini. Ini dari penulis Pak Yulianto ya, dulu dari Lemigas. Nah, kita lihat di sini nih. Nah, ini ada basin-basin yang berkembang di daerah Bengkulu sini gitu. Ini pun sama di sini. Ada river basin yang sebenarnya dulunya merupakan penerusan dari produktif basin di North Sumatera atau produktif basin di South Sumatera gitu. Pada saat barisan ini belum terangkat gitu. Memang sekarang sudah terangkat, sekarang terpisah gitu. Tetapi kan namanya eksplorasi, ya kita harus melakukan eksplorasi sampai ke dalam. Jadi kalau kita mengerjakan Paleogen di sini, ya itu menarik gitu. Karena dulunya itu merupakan terusan dari Paleogen Basin yang sudah proven produktif South Sumatera. Nah, ini beberapa seismik baru ya, seismik baru yang tadi yang saya tunjukkan database-nya ya. Ini Forak Basin gitu. Nah, ini adanya di Sumatera Utara. Ya, di Sumatera Utara kita bisa lihat kan kasusnya ini tipe yang mana gitu. Dari yang tipe tadi itu. Dari modelnya mana? Dickinson kali itu tipe yang mana gitu ya. Yang jelas ini kita punya prisma akresi di sini yang di bawah subsurface ini laut ini ya. Ini laut semuanya di sini. Ini adalah Sumatera, masuk ke sini dia muncul di Pulau Sumatera. Nah, kita punya Forak Basin di sini. Iya, belum. Udah diambil, Mi. Nah, nanti kita bisa melihat bagaimana ini karakternya gitu. Karakter sedimen yang stratigrafinya untuk eksplorasi ke depan. Nah, ini juga sama. Ini masih di North Sumatera ya. Ini ngelihat ke arah utaranya ke sini, ini seismiknya di sini. Ini seismiknya seperti begini. Nah, kita punya tinggian di sebelah barat Sumatera. Nah, ini lainnya kira-kira di sini. Nah, inilah Forak Basin kita gitu. Nah, menjadi pertanyaan, apakah Forak Basin di sini hanya bermain di neogen gitu? Ya, hanya di neogen gitu. Sementara Paleogen mungkin sudah mengalami metamorfism karena ada di daerah konvergensi lempeng, yaitu kita bisa salah satu hal yang harus dievaluasi nantinya. Nah, ini yang strike line-nya gitu. Ya, kalau kita punya line yang searah sejajar dengan Pulau Sumatera, nah ini gambarannya gitu. Ya. Gambarannya ini belum diinterpretasi, ini di bawah interpretasi gitu. Nah, kalau ini interpretasinya benar, ini menarik gitu. Kita bisa melihat beberapa pola-pola yang mirip-mirip ada di backup basinnya Sumatera saat ini gitu. Itu yang kita kenal sebagai ada graben, ada horse, ada graben, ada horse. Nah, ini biasa gitu ya. Petroleum companies yang bermain di backup basin ini sangat produktif daerah-daerah sini gitu, wilayah sini gitu. Nah, ini baru neogennya di sini di atasnya gitu. Nah, menarik. Jadi sementara ini eksplorasi petroleum di Forak Basin Sumatera itu hanya di sini saja gitu, di dangkalannya saja, hanya di daerah-daerah sini. Belum masuk sampai ke tempat yang dalam. Padahal seismik yang baru ini menunjukkan ada event seismik di bawahnya yang mungkin gitu masih bisa menunjukkan keberadaan pada model rifting pada Paleogen gitu. Ya, kalau companies yang bermain di backup kan biasa bermain dengan synreef, postreef gitu. Itu produktif semua gitu. Nah, mungkin kita mendapatkan event yang sama gitu di sini, di bawah Sumatera ini, gitu. North Sumatera Basin, Forak Basin ya gitu.
Sibolga atau Melabuh Basin. Nah, itu belum tergarap. Eksplorasi selama ini yang ada ya di sini-sini aja gitu, di atas. Hanya melakukan eksplorasi di karbonat yang biru muda ini gitu. Ke bawahnya belum. Nah, ini saya tunjukkan tahun 70-an Union sudah masuk ke sini, ke cekungan Melabuh atau Sibolga ini. Mereka melakukan pengeboran. Di sini ada beberapa sumur yang dibor ya. Ini Melabuh Basin. Nah, ini menemukan gitu, beberapa menemukan gas gitu, ya. Menemukan gas di dangkalan saja gitu. Nah, ini kan kalau kita lihat gas nih. Ini gas semua. Lumayan gasnya juga mungkin ada beberapa ratus BCF ya kalau dihitung ulang ya. Memang belum dikembangkan gitu. Jadi masih penemuan yang stranded, yang ada penemuan tapi nggak dikembangkan, nggak dikerjakan. Nah, kalau kita lihat beberapa sumur, di sini ada Melabuh 1, Melabuh East 2, Singkel 1. Nah, ini kalau kita lihat dari komposisi gasnya memang biogenic semua gitu, metan. Jadi ini hampir 99% semua. Ya, jadi ini metan semua. Terus kalau kita lihat dari gravity-nya pun ringan sekali gitu, hanya 0,5. Kalau dia termogenik, dia lebih berat. Itu biasanya 0,6 ke atas. Ini kan ringan sekali gitu ya. Yang menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya generasi gasnya itu hanya di permukaan saja, hanya di sini gitu, biogenic. Nah, artinya kalau kita pengen mendapatkan minyak atau yang termogenik, ya kita harus masuk lebih dalam gitu. Karena event seismik yang baru itu menunjukkan ada yang di sini. Memang kalau dari seismik lama ke bawahnya itu blur semua gitu. Seolah-olah itu sudah metamorphs, sudah merupakan basement. Tapi begitu di run dengan seismik yang baru, dengan parameter seismik yang khusus gitu ya, ternyata kita punya event-event yang masih menunjukkan suatu horizon-horizon yang mirip-mirip rifted structure gitu ya, seperti di Bekak Basin Sumatera. Nah, ini nih. Jadi kalau dari paper lama, ya ini dianggapnya ini not recognized gitu. Di sini prenogennya undifferentiated dan kemungkinan ini sudah metamorphs karena seismiknya lama gitu ya. Jadi di bawahnya itu sudah blur. Sementara di atasnya kita menemukan karbonat seperti ini, karbonat ini, terus ada karbonat ini ya. Nah, ini yang dilakukan pengeboran di sumur lama. Dan ini mengandung biogenic gas. Ya. Biogenic memang dikembangkan. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat ras ininya gitu. Ya. Jadi di sini masih bermain dengan biogenic gas. Kalau kita kan termogenik, ya kita harus masuk belajar dari Sumatera Basin yang back arc-nya, karena semua source-nya itu dari bawah, dari rifted structure-nya gitu. Dan event itu sebenarnya ada di bawahnya. Ya. Kalau yang Miocene, source rock, kalau pengen menghasilkan oil ya harus deeply buried, tapi kasus yang ada dia hanya menghasilkan biogenic gas saja. Nah, ini yang dibikin gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tergantung kapan pengangkatan pulau-pulau di sebelah barat Sumatera nih. Ya, kalau kita dari evolusi ini kelihatannya si pulau-pulau Sumatera ini keangkat di late Miocene gitu, baru keangkat. Memang di sini masih subduksi biasa gitu. Ya, subduksi biasa. Nah, di sini mulai ada prisma akresi naik, melangnya ada. Nah, terus dengan subduksi jalan terus, akhirnya melangnya keangkat, uplifted. Nah, akhirnya memisahkan gitu. Nah, ini Vorak Basin di sini gitu. Nah, ini penting kita lakukan evolusinya ya, supaya kita sini. Karena kalau source-nya kemungkinan dari sini asalnya di erosi, terus diindahkan di sini, ini kemungkinan masih tempat terbuka gitu. Ya, jadi nggak akan terlalu bagus buat source organic riches-nya karena kebuka. Gitu. Tapi begitu ketutup di sini, nah ini bagus gitu. Nah, ini area-area yang sudah bagus source rock-nya karena dia terhalang gitu. Jadi secara organik ini daerah yang reduksi ya. Jadi dia anoxic, jadi bagus buat preservation of organic matters. Jadi mungkin akan lebih bagus, nanti bisa masuk ke trap-trap yang ada. Nah, tetapi hal yang harus diwaspadai juga, kalau kita lihat, ada event-event seismik yang menunjukkan ini ada downlap ke sini nih. Nah, ini nih. Nah, ini banyak pasir-pasir gitu. Ini sebenarnya pasir-pasir yang dierosi dari Bukit Barisan gitu. Jadi kalau kita naik, ini kan dari southwest ke northeast ya. Kalau terus akhirnya dia naik sampai ke Bukit Barisan gitu. Nah, pasir-pasir ini dierosi dan kemudian menumpang ke sini gitu. Ya, kita bisa mendapatkan di sini ada reef yang lebih muda, atau reef yang lebih tua di sini. Nah, beberapa biogenic yang ditemukan oleh sumur-sumur lama itu ada masalah problem sealing, ada leaking, jadi bocor gitu. Karena keberadaan sandstone ini yang duduk di atas top of reef. Jadi ini semacam tivet, jadi lapisan pencuri gitu. Jadi di sini misalnya ada gasnya, nah ini di gasnya dibawa ke sini.
dan akhirnya dia muncul sebagai sipits di pantai gitu, di pantai barat Sumatera. Gitu. Itu banyak terjadi. Dan itu juga yang kemudian nanti kita lihat sebagai alasan dry hole sumur yang paling terakhir dibor di Forak Sumatera, yaitu Rendang 1 di Mentawai. Nanti kita akan lihat kasusnya. Nah, ini kalau sekarang berangkat ke arah selatan, ini Nias ya, ini Pulau Nias. Nah, seismik yang baru menunjukkan event ini juga, ini menarik gitu. Jadi gen umurnya gitu. Ya, jadi semacam-macam kalau di itu mungkin scene reef-nya. Karena di sini bisa diendapkan baik source rock maupun reservoir dan sealing-nya sekalian gitu. Ya. Nah, ini baru Forak Basin ini mulai di sini gitu, Forak Basin ini. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, eksplorasi petroleum di daerah Forak itu masih di dangkal-dangkal saja di daerah sini. Belum masuk ke event-event yang lebih dalam gitu. Jadi kita bisa sama gitu, flight tap North Sumatra backup di Nias gitu. Asal masuk ke paleogennya. Nah, ini gambaran yang lebih jelas lagi gitu ya di sininya gitu. Dan ini kan lumayan gitu. Ini sampai 4 second. 4 second, 5 second itu tempat yang cukup gitu buat pemendaman source rock buat ikan hidrokarbon. Nah, kalau kita plot temperaturnya sendiri, ini juga sudah masuk ke kitchen gitu. Bukan temperatur untuk terjadinya generasi petroleum gitu di daerah-daerah sini ya. Nah, sementara ini kan belum dilakukan eksplorasinya gitu. Kalau kita lihat yang masih dilakukan eksplorasi seperti reef model gini gitu. Reef gini, terus yang ini ya. Nah, ini nih. Sumur panjang satu kan hanya tempat yang dangkal gitu. Belum ada company yang masuk baik sampai ke Batu Raja, ekivalen Batu Raja reef begini, apalagi yang masuk lagi ke bawah gitu. Ya. Jadi artinya eksplorasi masih terbuka luas Forak Basin. Walaupun sudah banyak sumur-sumur dilakukan, sudah sampai 25 sumur, tapi hampir semuanya itu dangkal. Ya, hanya di Miocene sampai ke atas. Belum ada yang masuk ke Paleogen. Oke, sekarang kita lihat Bengkulu. Nah, ini menunjukkan keberadaan graben-graben gitu. Di sini ada Ipuh Graben, ya ada Pagar Jati Graben, ya ada Kedurang Graben. Nah, ini sebenarnya graben-graben ini merupakan terusan dari graben-graben dari Sumatera gitu. Ya, jadi di sini kan South Sumatera nih. Di South Sumatera saat si Bengkulu barisan ini belum terangkat, ini sebenarnya pesannya gitu. Kan di South Sumatera kita mengenal banyak graben-grabennya kan, ada Lematang, ada Sentral Sumatera, ada Sentral Palembang gitu, Kembi Graben, macam-macam. Sebagian dia menerus ke sini. Nah, ini sebenarnya area-area yang menarik dikerjakan untuk eksplorasi hidrokarbon yang masuk ke Paleogen. Nah, gambaran stratigrafi pun seperti ini modelnya. Ya. Yang banyak dikerjakan itu adalah yang di Parigi, ekivalen ini gitu. Ya. Nah, ini kita lihat di sini ada reef-reef yang memang sudah dilakukan pengeborannya oleh sumur-sumur yang lama gitu. Terus kalau kita lihat lagi-lagi kita punya sandstone yang begini, yang prograding yang kemudian downlap di atas reef-reef begini gitu. Nah, ini bisa berbahaya gitu, karena ini bisa duduk di atas karbonat ini, misalnya ini karbonatnya mengandung gas, ya hilang gasnya karena masalah leaking. Ya. Nah, terus kita punya yang ekivalen Batu Raja di sini. Nah, kemudian kita punya graben-graben yang begini, yang scene reef-nya gitu. Nah, sebenarnya kalau mengacu ke tipe penemuan hidrokarbon di South Sumatera, itu semuanya dari sini. Yang namanya Lemat Formation, Lahat, kemudian tanah akar ada di sini. Semua belum tersentuh gitu di Bengkulu Forak. Meskipun Bengkulu mungkin sudah dikerjakan oleh sekitar 10 sumur ya, dilakukan pengeboran di Forak, tapi belum ada yang menyentuh sampai ke sini. Yang paling dalam pun hanya sekitar di sini. Nah, ya. Nah, ini nih sumur Arwana yang barusan saya bicarakan. Ya. Ini sumur yang paling dalam gitu. Sumur yang paling dalam yang pernah dilakukan pengeborannya di Forak Matra. Ini sekitar 4.000-an, ya hampir 4.000, sekitar 4.100 meter. Nah, pasti di sini sumurnya. Nah, ini stratigrafinya. Memang tadinya mau masuk ke sini gitu. Ya. Tetapi ternyata dia masih di tempat sekitar early Miocene. Tetapi membawa oil show yang bagus gitu. Nah, ini. Ya. Terus kalau kita lihat, ada late Eocene, tapi late Eocene bukan di posisi yang bagus ya, itu agak di tempat yang tinggi gitu. Tapi menunjukkan hal-hal yang bagus. Coba kalau kita lihat ya, di sini juga kalau kita lihat di TOC-nya gitu ya, kan lumayan gitu. Ini sampai 2% gitu. 2% itu kalau dalam TOC, total organic karbon ya, itu sudah masuk good gitu ya.
kalau dalam 2% gitu. Nah, beberapa ini sudah masuk di lower intervalnya di kedalaman 4.000 gitu. Jadi ini merupakan kandidat source yang bagus gitu. Dan ini dibor di tinggian gitu. Jadi artinya di tempat yang dalamnya bisa kita harapkan yang lebih bagus juga gitu. Terus hydrogen index-nya juga bagus. Hydrogen index juga merupakan parameter yang bisa menunjukkan dia menjadi apa, oil apa gas gitu. Ini bisa sampai 400 juga ada gitu, ya, sampai 400 HI-nya. Jadi dia bisa ke karakter minyak gitu. Jadi memang dan sumur ini juga ada oil show-nya gitu, ada oil show-nya. Terus kalau kita lihat dari heat reflectance-nya, ini Anda menunjukkan kematangan, ini sudah masuk ke 0,87 gitu. Jadi sekarang itu di tempat tinggi itu sudah dalam posisi generating sebenarnya dari segi geokimia kematangannya gitu ya. Jadi sumur ini menarik gitu. Sumur ini menarik dan menunjukkan bahwa paleogennya itu bagus gitu. Nah di samping itu kan di daerah Bengkulu juga ada oil gitu ya. Hanya saya tidak tunjukkan di sini. Itu menunjukkan bahwa sudah ada generasi pelium di daerah Bengkulu. Kemudian masuk ke lapisan-lapisan di atasnya gitu. Artinya Bengkulu itu menarik untuk dikerjakan ulang. Ya. Nah, ini yang sumur yang terakhir gitu. Sumur yang terakhir dibor di Forak Sumatera yaitu Rendang 1X oleh Mentawai di total ya tahun 2014 gitu. Nah, kebetulan memang Mentawai tidak mencari sampai ke bawah. Jadi dia mencari turbiditnya gitu. Turbidit yang membawa gas. Nah, ini di sini. Ya kalau kita lihat dan bisa saya tunjukkan ada data amplitude FiO-nya dan lain-lain. Di sini sebenarnya dia full of gas di sini. Turbidit ini punya gas gitu. Hanya masalahnya itu leaking. Ya, leaking, bocor, karena lagi-lagi ada masalah yang tadi itu. Ada sensun yang prograding dari Bukit Barisan yang naik, kemudian diendapkan dan masuk ke trap-trap ini gitu. Ya, jadi ini sebenarnya banyak direct hydrocarbon indicator-nya di sini. Ya, secara geofisika di sini adalah gas. Ya. Nah ini memang Rendang 1X juga ditargetkan sampai ke Pliocene ini. Jadi dia mengejar apa? Sensun turbidin dilakukan di daerah-daerah sini. Jadi gas itu ada gitu. Ya, nah ini kalau kita lihat di lognya ini kan gas semua nih. Nah ini gas semua isinya. Nah ini kan gasnya di sini. Ya hanya volumenya kurang. Kenapa volumenya kurang? Karena sebagian dia dicuri oleh lapisan tiff bed dari sedimen yang tadi duduk ke atas trap-trap. Setelah di Bengkulu Basin, terus kita temukan juga di Nias, dan ada juga di Melaboh gitu. Jadi hal-hal itu yang harus kita pertimbangkan pada saat melakukan eksplorasi gitu. Jangan sampai leaking. Gitu. Karena masalah leaking itu masalah ini isinya biogenic gitu. Jadi biogenic memang merupakan salah satu target di daerah Forak Basin gitu. Nggak masalah biogenic juga gitu. Kalau besar kan itu sangat berarti ya. Seperti biogenic gas di mana di Jawa Timur pun sekarang sudah diproduksikan gitu. Ya, kalau dia ratusan BCF kan lumayan gitu. Itu bisa dibawa ke pantai, bisa menghidupi kota-kota di sekitar pantai. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini di Bengkulu banyak gitu. Nah, pasir-pasir ini itu mengandung gas gitu. Itu dari penemuan sumur rendang. Hanya kebetulan di Rendang 1X itu dia leaking sebagian. Jadi volumenya berkurang. Nah, tapi kita punya on-nap seperti begini ya, atau dia karbonat begini, yang ekivalen parigi kalau di Jawa Barat, late Miocene, atau yang early Miocene yang batu raja di sini, atau mungkin masuk ke sin rift-nya gitu. Ya, tadi kita sudah lihat beberapa sin rift ada gitu. Ya di section-section yang baru karena kita punya rifted structure yang dulunya di South Sumatra dan lain-lain masuk ke Forak Basin sekarang. Baik, itu Sumatera. Jadi Sumatera sebenarnya kalau dalam pandangan saya masih menarik untuk dikerjakan. Biogenicnya sudah terbukti, tinggal dikembangkan saja, terutama di daerah Mulaboh sana, di Nias juga. Ya. Terus kita kalau melakukan eksplorasi biogenic gas, kita bisa melihat risk factor-nya adalah leaking. Ya, leaking. Jangan sampai ada sensun yang duduk di strap yang kita kerjakan. Nah, itu kan bisa diidentifikasi dari seismik kan. Kemudian yang belum terkerjakan adalah paleogennya, paleogen sin rift. Tadi dari seismik yang baru kita bisa melihat di North Sumatra ada, North Sumatra Forak ada gitu ya. Di Nias ada, di Bengkulu pun ada gitu. Bahkan di Bengkulu sumur arwana kan tadi sudah banyak show-nya ke bawahnya itu. Dan di Bengkulu ada oil seep gitu. Jadi itu menarik buat dikerjakan ulang. Tinggal kita harus fine tuning saja gitu ya. Oke, kita sekarang melihat yang Jawa. Ini kalau di Jawa kita tahu ya tidak ada pulau yang muncul di selatannya gitu. Jadi agak berbeda. Karena memang sedimennya tidak terlalu banyak seperti di Sumatera. Karena kalau di Sumatera ada yang namanya Nicobar Fan dan Bengang Fan yang datang dari Himalaya sehingga dia bisa membuat sedimen yang besar gitu. Akhirnya naik jadi pulau. Nah ini prisma krisnya yang panjang kalau di Jawa ya. Nah ini baru foraknya di sini. Ya forak basinnya di sini. Atau yang ini nih.
Porak Basin. Ya. Nah, kita biasa menemukan yang namanya BSR, ya, Bottom Simulating Refractor. Ini hidrat gas gitu, gas hidrat. Nah, gas hidrat sendiri adalah biogenic, ya, biogenic yang memang termampatkan gitu, karena kondisi temperatur dan pressure yang tinggi, yang temperatur rendah, dia mengkristal jadi es. Tapi keberadaan BSR ini sudah satu indikasi bahwa di sini harus sudah ada biogenic gas gitu. Ya. Juga sama ya, kalau dari gravity-nya kita punya prisma akresi di sini, inilah 4-arc-nya gitu. Nah, ini seismik yang baru nih, seismik yang baru di Selat Sunda ya. Ini di Selat Sunda di sini. Nah, kita bisa melihat ini prisma akresinya semua gitu. Ini prisma akresi semua. Nah, ini baru 4-arc di sini muncul nih. Ya, 4-arc-nya. Nah, sama gitu, 4-arc-nya pun masih bisa saja bahwa kemungkinan masuk ke paleogen gitu. Karena di daerah sini ada rifting di daerah Bayah sini, itu ada rifting structure yang umurnya paleogen gitu. Nah, ini kemungkinan juga masih menerus ke bawah-bawah ini ya. Di samping kita punya neogen yang besar di arah sini. Masih karakternya Bengkulu si ini kan kasih ini ada ujung kulon 1, terus Cipatula 1, terus sumur yang paling baru yang dibor di Poraknya Jawa yaitu Cula 1 tahun 2016. Nah, kita coba lihat ya bagaimana hasilnya. Memang holes. Nah, ini ujung kulon 1, ini ada Cipatula 1, terus ini sumur yang paling baru, Cula 1 di sini. Ya. Nah, ternyata problemnya itu kebanyakan dia tight gitu ya. Kita menemukan sandstone di sini, menemukan sandstone rata-rata sandstone yang di Eocene, jadi memang ada gitu. Jadi betul bahwa yang namanya rifting paleogen itu masih menerus ke arah 4-arc basin gitu. Karena di sini kan diendapkan Eocene. Di sini ada lagi ada horse. Jadi model-model rifted structure itu masih menerus ke 4-arc gitu. Nah, semua sumur-sumur ini kalau tidak terlalu dingin temperaturnya itu adalah ciri khas yang di 4-arc basin, memang dia agak tight gitu. Tapi pasir itu ada gitu. Nah, berarti problemnya adalah kebanyakan mereka kebetulan menemukan atau mengebor yang ini keangkat kemudian, gitu. Ya. Misalnya begini, si Cipatula 1 ini dulunya tenggelam gitu, baru di berikutnya dia keangkat gitu, sehingga di sini menemukan sudah di kedalaman yang dangkal, ini pasir ini udah gitu. Begitu juga Cula 1 gitu, menemukan problem yang sama, walaupun dia lebih dalam gitu ya, ternyata problemnya sama gitu, terangkat. Ya, Cula 1 problemnya terutama dia tight sandstone, ya, hanya 3%, ya itu sudah bukan reservoir yang baik. Jadi artinya dia sempat tenggelam. Jadi artinya karena tektonik kompleks, ini kan kemudian dia kena subduksi di sini kan, kena kompresi gitu. Jadi yang dulu tenggelam itu kemudian keangkat. Jadi seolah-olah keangkat masih porus gitu karena sedimennya tak dangkal. Ternyata enggak gitu, udah tight. Ya. Nah, itu problem yang harus diantisipasi pada saat kita mengerjakan daerah 4-arc di selatan Jawa Barat. Tapi kalau kita berangkat ke sininya, berangkat ke onshore, di sini banyak oil seep. Ya, di daerah Rangkas Bitung, di daerah Bayah ini ada beberapa oil seep gitu. Dari level paleogen gitu. Ya, jadi artinya ini sudah ada petroleum system aktif di daerah ini gitu. Sekarang kita tinggal fine tuning aja di daerah sini bagaimana di daerah 4-arc-nya. Nah, sekarang kita berangkat ke selatan Jawa ya, Jawa Tengah. Nah, ini salah satu sumur pertama yang dibor di 4-arc gitu. Itu ada 2 sumur, itu namanya Alveolina 1 dan Borealis. Gitu. Itu dulu dibor di selatan Yogyakarta, di daerah sini. Nah, kalau kita bikin section seperti ini kan sudah di daerah 4-arc-nya gitu, di daerah Outer Arc Basin di sini. Di sini ada Outer Ridge itu merupakan melangnya, ini ada palungnya, ini melangnya, dan di sini 4-arc, kalau dulu disebutnya Outer Basin gitu. Nah, ini kan Pulau Jawa di sini, ini misalnya. Nah, mereka sebenarnya mentargetkan ini, karbonat ini gitu. Karbonat yang memang muncul di 4-arc. Jadi di 4-arc banyak karbonat dan variasi umurnya. Mulai dari early Miocene sampai ke late Miocene. Di sini kebetulan umurnya late Miocene nih, karbonat ekuivalen Wonosari. Kalau kita ke pantai Parangtritis kan di tebingnya itu ada Wonosari kan. Nah, ini menjadi target gitu. Ya. Nah, Alveolina 1 di bor pertama gitu. Di sini menemukan yang porous banget di sini, porous sekali. Tapi nggak ada isinya gitu. Berarti kan ada problem source rock gitu kan, ada problem generasi of petroleum. Karena bagus reservoirnya, trapnya ada gitu. Nah, kemudian mereka Java Shell waktu itu
lebih dalam lagi gitu untuk mendekati source di sini. Nah di sini ternyata karbonatnya nggak berkembang gitu karena dia kena faulted sedikit karbonat. Ya. Nah jadi di sini sebenarnya problem reservoir karena reservoirnya poros. Nah di sini mungkin kita harus berbicara masalah masalah charging petroleum. Tapi kalau biogenic sebenarnya nggak masalah ya. Kalau biogenic gas dia kan di sini juga merupakan induk biogenic gitu. Ya, jadi biogenic itu dia tidak butuh suatu kitchen yang regional datang dari mana, butuh migrasi nggak perlu ya. Biogenic gas hanya di sekitar bisa jadi source gitu. Nah, jadi pertanyaan kenapa ini poros tidak ada biogenic kan gitu kan? Nah, artinya kita juga harus mengevaluasi biogenic gas generation pun secara lebih hati-hati. Gitu. Tidak semua kalau ada karbonat ada biogenic di sekitarnya gitu. Jadi kita harus cek ini. Mungkin dulu dilakukan di lingkungan yang terbuka gitu. Ya, di lingkungan yang terbuka sehingga kemungkinan preservasi organic matter-nya nggak terlalu bagus gitu. Jadi nggak ada organic matter meskipun biogenic. Nah, itu bisa jadi pertimbangan buat nanti kita melakukan eksplorasi lebih jauh di daerah selatan Jawa Tengah ini. Nah, dari seismik yang baru gitu ya, banyak reef-reef ini nih. Nah, ini reef-reef semua nih. Ini kalau kita lihat kan ini selatan Jawa nih. Ya, ini Banyuwangi di Belambangan di sini. Ini kan sekitar Gunung Kidul kan. Jadi yang di Gunung Kidul itu muncul karbonatnya, itu tenggelam gitu di selatannya gitu. Dan ini karbonat yang besar-besar gitu. Model-model reef-reef yang sudah dilakukan eksplorasinya di daerah Porak Sumatera gitu. Tapi ini kan belum dilakukan eksplorasinya gitu. Nah, ya ini jadi tempat sedimen-sedimen yang datang dari bahkan di Eropa lewat turbilit gitu. Ini feeder channelnya gitu. Feeder channel. Nah, ini kemudian di umur sekarang kita masih menemukan sensun. Jadi sensun ini juga harus hati-hati. Ada nggak yang duduk di sini gitu sebagai tiff bed gitu ya. Nah, jadi artinya distribution karbonat banyak. Kita nggak usah khawatir. Banyak trap karbonat di selatan Jawa dan Jawa Timur gitu. Yang harus dievaluasi adalah charging-nya ada nggak gitu. Charging biogeniknya ya di sekitar ini gitu. Nah, itu terus menjadi hal-hal yang dievaluasi lebih detail nantinya. Charging biogenic gas atau mungkin di bawahnya sendiri dari termogenik ada nggak. Kemudian hal yang lain dari kasus Sumatera ada nggak sensun yang duduk di sini gitu, yang kemungkinan takutnya nanti ini kan dirisikokan jadi tiff bed. Itu hal-hal yang harus dievaluasi untuk melakukan eksplorasi karbonat umur late Miocene ya, jadi seekivalen dengan Parigi daerah sini, Middle Miocene, Wonosari karbonat. Nah, hal yang menarik lain adalah di selatan Jawa Timur gitu. Ini rekonstruksi yang pernah saya lakukan tahun 2012 dan ini berdasarkan banyak input data umur dan lain-lain gitu ya. Bahwa sekarang itu di selatan Jawa Tengah itu di selatan Jawa Timur kita punya satu teran kontinen gitu. Mikrokontinen yang datang dari Gondwana dan kemudian dia berbenturan di selatan Sundaland, di Southeast Sunda. Dan kebetulan kita punya satu mikrokontinen di sini yang sekarang posisinya ada di Forak Basin selatan Jawa Timur gitu. Nah, ini sendiri karena dari Gondwana itu membawa sedimen Mesozoik gitu. Nah, itu yang menarik gitu. Jadi, yang khas buat Forak Jawa Timur ya, di samping tersier kita punya yang Mesozoik di sini. Dan ini sudah dilakukan seismik di sini. Ya. Justru ini juga dari beberapa data saya yang ditunjukkan. Nah, ini ya, ini beberapa seismik yang ada di sini. Kita bisa melihat event sampai ke dalam ini gitu. Ya. Jadi kalau tersier mungkin hanya di sini saja gitu, tersier. Nah, sampai ke sini aja tersier. Ya, kalau ini kan udah pre-Eocene gitu. Nah, kita masih punya section yang ini nih. Coba kawan-kawan lihat deh. Ini nih. Ada event ini gitu. Dan ini bukan basement gitu. Ini masih layering, masih horizon di sininya. Nah, ini juga sama gitu. Ya. Dan ini sampai ke bawah semua gitu. Nah, itu kemungkinan Mesozoik. Memang untuk bermainnya dalam gitu ya. Tapi itu hanya menunjukkan kalau misalnya nanti kita punya teknologi ngebor sampai dalam begini, ini bisa hidup gitu. Di samping, kita pun bisa bermain tersier di sininya. Tadi yang saya tunjukkan sebagai reef karbonat itu hanya di sini aja gitu, hanya di level ini aja gitu. Level dangkal saja gitu. Nah, di selatan Jawa Timur, kita masih punya yang di Paleogen yang ini. Event Paleogen yang ini. Bahkan kita punya event yang Mesozoik sampai ke arah sini gitu. Ya, jadi semakin banyak layer yang stratigrafi kan semakin bagus gitu. Baru ini basementnya gitu. Baru ini mikrokontinennya. Ya, oke. Nah, seismik yang ini juga sama. Ini seismik yang sama di daerah Forak, Jawa Timur gitu. Jadi yang warna hitam itu adalah base tersiernya gitu. Nah, yang warna merah baru merupakan batas mikrokontinen. Jadi ini mikrokontinen di sini gitu.
Nah, kita punya event ini gitu, event Mesozoic seperti begini, yang ini. Nah, di sini lebih jelas nih. Nah, ini event Mesozoic semua gitu. Nah, Mesozoiknya itu, kalau di Northwest Australia, dari mana microkontinen ini berasal, itu sudah produktif. Ya, main di Jurassic, main di early Permian, di late Permian, itu sudah biasa main di sana. Nah, ini sama juga gitu. Ini dari arah selatan ke utara gitu. Jadi ini subduksinya di sini. Ini subduksi di sini. Nah, ini adalah presinya. Nah, ini kita punya yang prepaleogen ini nih, event ini nih. Nah, event di sini nih. Ya, event-event ini adalah Mesozoik. Mesozoik dibawa oleh microkontinen yang kemudian kebetulan dia collided Jawa Timur dan sekarang posisinya di Forak Basin Jawa Timur gitu. Itu target yang menarik. Walaupun ini lautnya dalam gitu. Tapi nanti misalnya eksplorasi mau masuk sampai ke sini, ini menarik untuk dikerjakan. Ya. Ini juga sama nih. Ya. Kalau di selatan Jawa Barat ada nggak? Kelihatannya nggak ada gitu. Kalau kita lihat ya, karena ini kan line ini kan panjang nih, baik di selatan Jawa Barat maupun sampai ke selatan Jawa Timur gitu. Jadi event ini hanya muncul di sini saja itu, event ini. Ya, event ini jadi event Mesozoic di sini. Kemudian kebenturan berbenturan di sini gitu. Jadi kalau kawan-kawan ingat tadi di sini ada Woyla kan, ada Woyla Tiren, dia menempel di barat Sumatera. Sebenarnya itu masih menerus ke selatan Jawa Barat gitu. Nah, di sini dia berbenturan gitu, berbenturan dengan teran yang lain. Teran yang datang dari Gondwana gitu. Nah, ini adalah event Mesozoic. Ya. Kalau dibandingkan dengan internal karakter seismiknya, ini kan dari selatan Jawa Timur nih. Nah, ini dibawa dari Australian yang sekarang gitu, di Rowley Platform, Exmouth Plateau. Posisinya sama. Ini posisi kira-kira pada saat si daerah ini belum berangkat, belum jadi mikrokontinen berangkat ke arah Jawa Timur. Ini masih di sini. Jadi mereka memang pernah bersatu dulunya gitu. Ya, sebelum mereka terpisah gitu. Nah, jadi event ini kan ini mirip banget gitu dengan event seismic character, internal seismic character di Australian gitu. Jadi emang ini berasal dari Australian. Nah, di Australia sendiri eventnya ini. Nah, ini nih. Jadi kemungkinan yang ada di selatan Jawa Timur ini yang sekarang nubruk di sini itu dulunya datang dari sini gitu. Nah, sedimentary section ini kira-kira modelnya kayak gini. Nah, ini kan menarik gitu. Jadi kita punya Jurassic sandstone atau mungkin late Jurassic sandstone, terus ada yang sampai ke Triassic bahkan ke Permian gitu. Dan ini di Australia sudah produktif semua gitu. Ini beberapa lapangan-lapangan yang sudah ada gitu di Australia gitu. Nah, kalau di Indonesia misalnya yang ada di Papua yaitu Abadi di Timor ya, di arah Papua, maupun Tangguh di Papua, itu adalah bagian dari sini. Jadi artinya model-model ini, jadi ini tuh ekivalen dengan Tangguh atau Abadi gitu. Sekarang posisinya ada di selatan Jawa Timur karena collision. Karena ada microkontinen datang ke sini, terus dia collision dan sekarang ada terposisi di Forak Jawa Timur gitu. Di samping kita juga bisa mengerjakan yang paleogennya atau yang neogennya yang tadi gitu, yang merupakan reef yang tadi, yang biogenic gitu. Jadi artinya di sini multiple target banyak sekali gitu. Akan menarik artinya. Jadi suatu basin yang kaya itu kalau kita banyak horizon yang bisa jadi target source rock maupun reservoir. Ya. Baik, kita sekarang masuk ke Selat Sunda ya, Nusa Tenggara. Nah, di Nusa Tenggara pun pasti ada Forak gitu, karena ini kan merupakan jalur vulkanik kan, dari Lombok, Sumbawa, Flores itu kan jalur vulkanik semua sampai ke Alor gitu. Artinya depan itu adalah Forak Basin gitu, baik Lombok Basin maupun Safu Basin adalah Forak Basin gitu. Nah, saya akan bicarakan ini ya, dua hal ini, terutama di daerah Sumbawa Utara ini, karena kita punya seismik yang baru di sini. Ya. Nah ini nih, ya ini Sumba, jadi ini di daerah Sawu ke sini nih. Nah ini Sawu Basin. Kalau kita lihat ternyata modelnya itu model-model rifted juga gitu. Rifted Basinnya sudah produktif di Indonesia Barat gitu ya. Nah ini kita punya horse, graben gitu ya, ada horse, ada graben gitu, ada horse, ada graben. Terus kita punya rifted structure-nya di sininya. Ya. Nah, yang begini kan menarik gitu. Jadi yang model-model begini, synreef ini, synreef sedimen ini kalau dia cukup dalam bisa generate petroleum, itu kan bisa ngasih ke sini gitu, lari ke sini, bisa masuk ke karbonatnya atau masuk ke prograding sandstone yang datangnya dari turbidite dari tempat lain gitu. Kan di sini kan banyak sandstone sebenarnya. Ya. Ini ciri khas yang kita temukan di Sundaland Basin kan. Memang Sumba itu dulu datangnya dari Sundaland gitu. Kemudian dia berangkat dan kemudian sekarang dia di posisi di Forak Basin di selatan Flores gitu ya. Tapi artinya ini masih kita punya beberapa graben-graben yang bisa jadi kitchen kalau kita punya organic matter di sini, bisa generate hidrokarbon, akhirnya masuk ke daerah-daerah sini. Di itu Safus model kayak gitu. Nah, kebetulan juga
kalau kita lihat seismic section ini, di atasnya itu kita banyak oil strip gitu. Ya, ada oil strip, bukan oil strip kayak di daratan, tapi ini dari satelit, atau disebutnya oil slick lah ya. Kayak oil slick model gini, tapi keluar terus sini gitu. Perhatikan coba, kalau kita lihat ini hampir di mana ada oil strip, itu selalu di daerah tinggian gitu. Ini semua nih. Nah, ini oil slick semua di sini nih, yang hijau-hijau ini ya. Nah, kalau kita kawan-kawan perhatikan, ini kan selalu muncul di daerah tinggian gitu. Di sini ada gitu, ya. Di sini ada gitu. Jadi menarik untuk kita melihat apakah ada generasi petroleum di sini, terus dia lari akhirnya ngisi ke sini gitu ya. Nah, jadi Forak Basin Lester Sunda hanya terjadi di sini, di daerah Sumba. Kalau misalnya di selatan Bali, di selatan Lombok kita belum tahu pasti karena kan utaranya itu kan juga bukan daerah petroleum gitu ya. Nah kemudian variasi trapnya banyak gitu. Ini di Lombok Basin, ini di Safu Basin, bisa berhubungan dengan tilted fault block model-model kayak gini. Ya, atau kita punya channel sense yang drop. Ya ini nih. Nah, ini kan kuat ini amplitude-nya. Mungkin ini dari satu pasir gitu ya. Pasir yang tebal begini gitu. Ya. Nah, kalau dia misalnya ada generasi petroleum dari sini kan ini bisa masuk ke sini. Ya. Atau model-model play dari sini gitu. Turbidit sand kayak gini modelnya gitu. Ya, yang masuk di sini. Jadi variasinya banyak lah. Ya, variasi untuk trap dari Forak Basin baik di selatannya Sumbawa maupun di Flores ini sampai ke Safu Basin. Kalau si sumur Safu sudah dibor, kebetulan itu di daerah tinggiannya gitu. Jadi jarang ada sedimen yang berkembang di situ. Gitu. Jadi kita harus nyari ke arah flanknya. Ya. Baik, sekarang Banda Ark. Nah, Banda Ark kebetulan Forak Basin ini belum dikerjakan gitu. Ya, yang kebanyakan itu adalah ini agak-agak lain gitu. Karena di sini kita punya collision. Coba kita lihat ya. Nih. Ini sebenarnya Banda di sini ininya Forak Basin ya, karena ini kan jalur vulkaniknya di sini. Ini Laut Banda, di sini jalur vulkaniknya, dan ini ada gunung api Banda api ya, di sini merupakan pulau vulkanik di sini. Jadi ini jalur vulkanik nih. Nah, di sini kita punya seperti pulau-pulau Mentawai, niasnya di sini gitu. Di sini ada Timor kan, di sini ada Timor, di sini ada Babar, di sini ada Tambar, Kei gitu ya. Itu sebenarnya pulau-pulau yang non vulkanik gitu, yang merupakan hasil benturan antara Banda Ark ini dengan Australia di sini gitu. Ada agak berbeda geologinya dengan di Eastern Indonesia gitu. Tetapi tetap mengembangkan Forak Basin. Forak Basin ini kita sebut Weber. Nah, kebetulan Weber juga menarik kejadiannya karena kebanyakan ini dalam banget lautnya. Ini sampai 7 km lautnya dalamnya. Jadi ini salah satu laut yang paling dalam, bukan salah satu, memang paling dalam Indonesia di sini. Nah, di sini belum ada pekerjaan. Yang banyak dilakukan pekerjaan itu justru di sininya gitu. Dan ini sudah ditemukan lapangan-lapangan seperti lapangan-lapangan abadi di sini ya, lapangan-lapangan Sunrise, Turbeder, terus Elang, Bayu Undan dan semua itu di marginnya dari Australian di sini. Sebelum mereka berbenturan, termasuk Pulau Aru juga bagian dari Australian kontinennya ya, kemudian berbenturan gitu ya. Nah, model-model kayak gini di sininya gitu. Nah, jadi kebanyakan ini model Australian, ini model melangnya gitu, ridge-nya hanya disebut di sini bukan melang. Karena di sini kan tidak ada oceanic crust yang masuk, tapi ini continental crust yang memang kedorong ke bawah gitu. Ya, ini semua nih. Jadi ini tidak pernah tereksplor. Mungkin juga petroleumnya tanda tanya gitu ya. Tapi harus saya tunjukkan gitu. Ini ada Forak Basin di Banda Ark, itu Weber. Hanya petroleum activities-nya terjadi di daerah ininya gitu, di daerah kontinen Australia nih, termasuk yang di Pulau Seram ini. Nah, sekarang kita ada Sulawesi. Sulawesi pun ada Forak Basin-nya gitu. Tapi kan kita tahu, kita nggak ada petroleum activities atau kejadian hidrokarbon di lengan utara Sulawesi, tapi saya harus tunjukkan bahwa memang ada foraknya gitu. Nah ini, ya. Ini dari gravity kita bisa melihat ada cekungan-cekungan ini kan. Cekungan-cekungan ini adalah Forak Basin gitu. Ini juga sama nih. Di sini ada subduksi, terus ini ada prisma akresinya. Nah, di sini terbentuk sedikit cekungan. Nah, ini cekungan juga gitu. Ya kalau diinterpretasikan ini gitu. Nah, ini adalah Forak Basin ini. Ini Forak Basin, ini Forak Basin. Gitu. Kemungkinan ini hanya kalau tidak umurnya Miocene atau Neogen saja gitu. Ya, terus kita di lengan utaranya juga nggak ada sejarah perminyakan. Jadi kita mesti tanda tanya ini eksplorasinya atau petroleum possibilities-nya gitu. Ya. Sama dengan Weber. Kalau Weber banyak activities tapi bukan di Webernya, tetapi di sisi Australian kontinennya. Ya. Kalau di sini belum ada. Hanya saya harus tunjuk bahwa di sini pun ada Forak Basin-nya gitu. Baik, kemudian ke North Papua sekarang.
Nah, kalau North Papua, foraknya itu adalah forak yang tua gitu. Umurnya Pliocene. Jadi pada saat kita punya benturan antara lempeng Samudra Pasifik ya, berbenturan dengan lempeng benua Australian, kita punya volcanic gitu. Punya volcanic sekarang menjadi Central Range Papua. Jadi merupakan daerah benturan di sini. Nah ini nih. Dulunya ini adalah volcanic arc dulunya gitu. Ya pada saat kita masih punya subduksi ke arah sini dari Pacific Plate. Itu umurnya kira-kira Mioplio gitu. Jadi memang, nah otomatis di sini akan berkembang yang namanya Forak Basin. Tapi tua, kalau tidak Mioplio ya Pliocene. Nah ini nih, ini juga makanya disebut reverse subduction. Makanya di sini ada Forak Basin gitu. Jadi ini Forak Basin sebenarnya gitu. Hanya waktu itu sedimen juga sudah dierosi kan, sedimen sudah dierosi dan masuk ke sini gitu. Masuk ke sini juga masuk ke sini. Nah kemudian sekarang lebih kompleks lagi karena berikutnya ini jadi sesar mendatar, Yapen Fault ini terusan dari Sorong Fault. Nah jadi ini kompleks tektoniknya gitu, karena kemudian plate-nya bergerak ke arah barat ke sininya kan. Tadinya ke arah selatan, sekarang plate-nya bergerak ke arah barat sehingga kita punya deform of rock basin di sininya gitu. Tapi menariknya ini sudah ada petroleum walaupun biogenic gas. Nah ini ya. Jadi ini sumur-sumur yang bor di Forak Basin gitu. Di Forak Basin dari yang tua di Papua Utara. Nah ini menemukan gas Nienggo ini gitu. Nienggo kemudian juga ada beberapa nah ini kalau ini kan lumayan nih sampai 21,6 mmCF gitu testingnya gitu ya. Ini pun ada gitu. Yang 4,5 MCF ini menemukan hanya semuanya biogenic gas. Nah ada beberapa oil ship ada karena di sini pun ada oil ship di sini nih. Ya, yang namanya T-River oil ship juga ada di sini. Jadi di sini sebenarnya kejadian hidrokarbon sudah terjadi gitu. Bahkan sumurnya sudah tested di sini. Hanya biogenic gitu ya. Jadi ini salah satu Forak Basin juga yang sudah ada penemuan. Hanya belum dikembangkan karena kan tahu sendiri ya Papua jauh. Terus dia di utara mungkin juga pasarnya ada gitu. Tapi secara teknikal ini adalah Forak Basin yang ada discovery di sini. Baik, itu kira-kira gambaran ringkasnya ya dari seluruh Forak Basin di Sumatera sampai ke Papua. Kita bisa melihat varietas geologinya, kemudian juga peluang-peluang petroleumnya, kemudian kira-kira tantangannya apa? Kita sudah bisa melihat gitu ya. Nah sekarang saya ingin tunjukkan current working statusnya. Apakah kita ini gitu ada pekerjaan sekarang saat ini di Forak Basinnya Indonesia. Baik. Nah ini peta basin gitu. Peta basin dari Badan Geologi. Di sini saya gambarkan statusnya gitu. Yang warna hijau ini itu sudah dibor ada penemuan gitu. Jadi ini Forak Basin yang menemukan gitu. Kalau nggak lihat ya, ini Forak Basin yang menemukan. Ini sama. Nah ini juga Forak Basin yang menemukan gitu. Yang tadi saya tunjukkan. Gitu. Nah selebihnya dari itu ini masih orange, sudah dibor belum ada penemuan. Tapi paling hanya ada show gitu ya. Itu kan belum bisa disebut penemuan. Karena kalau penemuan itu harus ada flowing gas dan bisa diukur rate-nya. Dan ini sudah ada. Di sini terjadi ada rate-nya gitu. Kalau hanya show, kita nggak bisa masukkan sebagai penemuan gitu. Nah, akibatnya di sini masih orange. Di sini sudah ada pengeboran masih orange di sini. Ya. Tetapi sisanya belum dikerjakan, masih kuning gitu kan. Masih kuning artinya dia belum dibor ya. Nah, ini jalur yang tadi gitu. Jalur belt-nya Forak Basin ya. Jalur Forak Basin yang ada di sini. Nah, kita bisa melihat gitu ya. Sudah dibor belum ada penemuan. Ini sudah dibor belum ada penemuan. Tapi tadi kita lihat dari seismik yang ada hal-hal yang menarik untuk dikerjakan ulang gitu ya. Nah, ini sudah ada penemuan, tapi belum dikembangkan. Kalau sudah dikembangkan dan produksi kan warnanya merah gitu. Nah, Sulawesi yang tadi gitu belum bor, tapi juga possibilities petroleumnya kan kecil gitu ya. Nah, berangkat dari sini kita bisa melihat ya, mana nih yang mau dikerjakan dan mau dikembangkan gitu. Tergantung pasarnya. Ya, sebenarnya yang siap dikembangkan adalah ini gitu. Karena di sini sudah ada penemuan biogenic gas. Udah lumayan ya, mungkin bisa 200-300 BCF bisa gitu di sini. Tinggal kita ada pasarnya aja di sekitar pantai ini atau di Pulau Simolue gitu. Kalau ini memang terlalu jauh gitu. Walaupun ini besar bisa TCF-an tapi dia jauh kan. Nah, yang lain-lain bukan berarti kalau orange ini tidak ada penemuan gitu. Harus dikerjakan ulang. Nah, tadi saya tunjukkan beberapa hal-hal yang baru gitu, yang harus dikejar lebih lanjut. Begitupun yang di Safu Basin ini. Tadi kita lihat, oh ternyata di sini menarik gitu, ada social yang lain gitu, ya. Dari seismiknya. Nah, ini peta wilayah kerja yang sekarang yang terakhir, yang sekarang gitu. Coba kita lihat, ada nggak yang mengerjakan di Forak? Kebetulan nggak ada. Coba kita lihat ya jalurnya. Nah, di jalur belt yang warna putus-putus hitam ini, saat ini kita nggak punya Forak Basin.
Ya, saat ini kita nggak punya forak basin yang dikerjakan di daerah-daerah sini. Tuh, nggak ada kan? Nggak ada blok di sini. Ini blok yang hijau ini adalah blok-blok yang merah itu yang sedang produksi. Yang merah agak tua itu blok-blok eksplorasi yang sedang dikembalikan. Nah, di sini ternyata nggak ada sekarang gitu. Tetapi jangan salah gitu ya. Historinya, 50 tahun, sejak tahun 70-an, forak basin itu sudah dikerjakan, dan mungkin sekarang kira-kira ada sekitar mungkin 40 sumur ya kalau saya totalkan ya. Di sini saja ada 25 sumur gitu. 25 sumur ya. Mungkin di sini sekitar 3 sumur. Di sini 4 ya. Ya ada 30-an lah, mungkin nggak nyampe 40 ya. Ada 30-an. Artinya sudah pernah dikerjakan dulu, hanya memang statusnya ada yang tadi sudah kita lihat di basinnya, ada yang menemukan tapi belum dikembangkan, ada yang sudah dibuat tapi belum penemuan gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat bicara ininya, termalnya. Ini kalau kita lihat bicara thermal, beberapa malah bagus gitu buat thermal, ya. Nah ini kalau kita lihat ini misalnya ini emang dingin gitu. Jadi emang biogenik wajar saja gitu. Ya. Nah di sini kita biogenik saja di sini wajar karena emang dingin, heatnya dingin, biru kan ini kan heat flow-nya kan. Nah kalau kita lihat Bengkulu tuh agak panas gitu. Bengkulu kalau kita lihat ini kalau nggak kuning hijau, ini mirip-mirip di sini gitu. Bengkulu tuh bisa perspektif untuk bentuknya. Jadi kita harus tadi timur juga. Nah, di sini ada gitu. Nah, ini juga wajar kita Bengkulu coba. Nah, kemudian saya ingin menunjukkan beberapa basin di luar negeri yang forak yang bisa produktif dan sudah produktif. Nah, ini contohnya nih. Ini ada di sebelah baratnya Amerika Selatan yang namanya Progreso Basin dan Talara Basin. Ini kan gunung apinya di sini nih. Ini mirip-mirip Indonesia gitu. Ini kan subduksinya nih. Ini subduknya. Nah, ini kita punya Progreso Basin, ada Talara Basin gitu. Ya. Nah, ini forak basin gitu. Terus kalau kita lihat, ini sudah penemuan di sini. Bahkan di paleogennya gitu. Ini kan minyak-minyak semua nih. Gitu. Jadi dengan setting yang sama, kita pun bisa menemukan kok gitu. Hanya memang harus dikerjakan terus gitu. Ya, harus dikerjakan. Ini kan mirip-mirip sekali basinnya dengan Indonesia nih. Paleogen gitu ya. Ada sandstone-nya. Baru karbonatnya main gitu. Ya. Nah, ini sudah ada petroleum di sini. Nah, terus satu lagi yang contoh yang lain adalah di Sacramento gitu ya, di California. Memang sekarang dia jadi daratan California gitu. Tapi dulunya adalah forak basin. Nah, seperti ini modelnya nih. Ini forak basin. Ini forak basinnya nih. Nah, ini Sacramento Valley kayak gini. Sekarang kalau kita lihat ini Sacramento Valley sekarang. Nah, kalau kita lihat begini nih. Nah, ini kan oil ship semua, oil ship. Ini oil trap semua nih. Di sini oil, di sini oil, di sini oil semua gitu. Nah itu. Posisinya sekarang dia ada di sini. Kalau kita lihat nih. Nih, posisinya sekarang ada di sini. Nah, di sini nih. Forak basin kan. Di sini gunung apinya. Nah, ini Sacramento Valley di sini. Gitu. Ini trap-trap yang ada gitu. Jadi artinya settingnya yang saya pilihkan setting yang sama dengan Indonesia semua gitu. Jadi artinya peluang juga besar lah untuk bukan besar ya. Kalau kita kerjakan itu bukan sesuatu hal yang tidak mungkin ditemukan petroleum di forak basin di seluruh Indonesia, ya, khususnya di Sumatera dan tempat yang lain. Nah, kalau kita lihat juga, kalau kita lihat statistik giant field, ada juga giant field dari forak basin gitu, walaupun nggak banyak ya, dari seluruh dunia mungkin hanya 1%, tapi ada gitu 1%. Ya, jadi dari 877 itu mungkin sekitar berapa? Mungkin ada sekitar 7-an gitu ya, ada 7 atau 8 giant field, bahkan giant field juga bisa ditemukan gitu di forak basin di sini, ya, yang berhubungan dengan subduction margin. Ya. Baik, saya pikir itu saja. Mudah-mudahan cukup memberikan tambahan pengetahuan, wawasan buat kawan-kawan semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Awang. Tentu kita sudah bisa menerima informasi yang cukup banyak tadi tentang forak basin ini, dan cukup menantang dan peluangnya sangat besar dan banyak perlu untuk dikaji lebih lanjut. Pak Awang, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah kami catat. Ya. Mungkin kami bacakan satu persatu saja. Ada ya. 4 cuma, Pak. Ada 4 pertanyaan ini. Silakan, Pak. Ya. Yang pertama dari Bapak Sidik. Pertanyaannya, apa penyebab forak basin memiliki gradien geotermal lebih rendah, baru mencapai oil window di kedalaman 4 sekon di seismik? Sedangkan di backyard basin, oil window sudah terjadi sekitar 2 second. Nanti Pak, pertanyaan pertama.
Ya, saya langsung jawab aja ya satu-satu ya, Pak, biar saya masih ingat ya. 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 Lebih banyak ke ininya Pak Sidik ya. Jadi kalau kita lihat, coba saya sambil ini aja ya, sambil sharing ya. Share ini ya, lebih gampang ya. Oh nggak bisa keluar. Oke. Lebih ke arah mentalnya Pak. Jadi kalau di forak basin, kita kan itu mengikuti subduksi Pak ya. Jadi subduksi itu kan dia tekukannya ke bawah Pak, mental upwelling-nya gitu. Jadi kita di daerah forak itu lebih didominasi downwelling mental plume Pak. Jadi dia sedang mengalir ke arah bawah si mental materials-nya. Sementara kalau di backup basin dia sedang ke atas gitu. Jadi ada gambar dari Dickinson dan Shelley itu. Nah itu otomatis menunjukkan kepada kita bahwa mengapa di daerah forak basin itu cenderung dia lebih dingin. Cenderung lebih dingin karena dia terutama karena ada di neogen Pak, terutama pada saat neogennya Pak. Ya, karena saat itu forak basin berkembang di daerah subduksi, di mana subduksi itu memang aliran mantelnya sedang ke bawah. Terjadi subduksi kan, sehingga dia meninggalkan permukaan. Nah akibatnya heat flow-nya itu kecil. Nah nanti karena heat flow yang kecil, resultannya ya gradient geothermalnya akan kecil. Nah sementara kalau di basin backup basin justru sedang ke atas, karena kan backup basinnya sedang mengalami rifting, Pak. Nah rifting itu biasanya diikuti dikendalikan oleh mental upwelling yang sedang naik ke atas, makanya dia lebih panas sifatnya. Nah tetapi kalau untuk basin-basin yang dulunya rifted structure, di mana sedimennya tebal, kita juga bisa mendapatkan gradient geothermal yang cukup tinggi. Bengkulu gradient geothermalnya agak anomali Pak sebagai forak, karena dia mirip-mirip dengan backup basin. Nah, itu salah satu membuktikan bahwa memang kita dulunya Bengkulu itu adalah bagian dari South Sumatra Basin, baru neogen terpisah sebagai forak. Itu kira-kira Pak Revison jawaban saya. Ya, terima kasih Pak. Semoga Pak Sidik sudah mendengarkan dan paham dengan pertanyaan tadi, jawaban tadi. Yang kedua Pak Awang, ini ada pertanyaan dari Bapak Sigit Ari. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, dengan adanya evidence polyhistory basins di present day forak basin, bagaimana kemungkinan wilayah yang terkolide dengan adanya interaksi lempeng masih bisa mempreserve petroleum sistemnya ya Pak? Dan sepertinya sumur-sumur yang dibor masih kurang dalam. Terima kasih untuk pencerahannya. Pak Sigit Ari nih Pak. Ya, terima kasih Pak Sigit. Betul memang yang disampaikan. Kalau kita punya polyhistory basin, artinya contohnya Bengkulu lah ya, Bengkulu atau beberapa tempat di utara Bengkulu ya, Nias juga gitu. Kita bisa melihat event-event Paleogen. Jadi artinya dulu mereka sempat jadi rifted basin juga sebelum jadi forak gitu. Jadi waktu baru di Neogen saja pada saat barisan sudah naik, baru terpisah dengan backup basinnya, dengan rifted basinnya gitu. Nah malah overprint oleh tektonik berikutnya kelihatannya nggak terlalu Pak Sigit ya. Kalau kita lihat paling hanya ini saja, hanya membentuk amplitude structure lebih kuat misalnya gitu ya. Misalnya kita punya trap yang dulunya agak lebar, mungkin sekarang agak menyempit gitu ya, karena mungkin kena overprint deformasi oleh tektonik berikutnya yang di neogen, karena kebetulan misalnya ada lempeng konvergen di berikutnya. Nah bisa menyebabkan itu gitu. Jadi ada perubahan sedikit konfigurasi basin saja gitu, karena ada efek tektonik konvergens di berikut. Nah, betul sekali yang Pak Sigit bilang itu bahwa memang sumur-sumur kebanyakan di Sumatera Forak itu memang kurang dalam, karena sebagian besar kan itu hanya mengerjakan late Miocene karbonat zaman-zaman dulu. Ada yang berusaha masuk ke Paleogen seperti sumur Arwana, tapi memang belum pas saja gitu posisinya ya. Tapi kalau kita lihat dari hasil-hasil Arwana itu makin ke bawah itu makin bagus gitu, makin banyak oil show-nya gitu. Terus kalau kita lihat kan tadi source-nya juga lumayan ya, HI-nya bagus, TOC-nya juga bagus, walaupun di daerah tinggi ya. Artinya di tempat dalamnya lebih oke gitu. Jadi artinya kita masih bisa eksplorasi lebih dalam ke area-area di situ di forak basin. Nah kalau kita kasus-kasus yang tadi ya, tadi yang terakhir saya tunjukkan Talara dan basin-basin di Ekuador dan di Peru itu, Talara dan Progreso Basin, mereka juga masuk ke Paleogen gitu, dan itu menemukannya di Paleogen. Jadi artinya bisa jadi pelajaran buat eksplorasi di foraknya basin Indonesia. Itu Pak Revison. Saya buat Pak Ari.
Ya, Pak Sigit Ari. Pak Awang. Itu tadi Pak Sigit Ari pertanyaannya dan itu jawaban dari Pak Awang. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi ini dari Pak Rudi Riahudu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, kawan yang saya hormati, jika pola-pola sinrif paleogen di Sumatera Selatan menerus ke cekungan Bengkulu, kapan pemisahan oleh Bukit Barisan terjadi? Ingat cekungan pull apart di Ombilin sudah aktif sejak paleogen juga. Terima kasih pencerahannya, Kang. Ya. Rudi Riahudu. Ya, kawan saya itu, Pak. Jadi kalau dia terpisah kemungkinan di neogen. Sebenarnya kita yang namanya volkanik di barisan itu memang dominannya itu di Mioplio gitu ya, yang terkenal sebagai ranau volkanik gitu kan, itu di mana-mana tuh hampir seluruhnya, sejak dari di Ombilin juga ada, sampai ke daerah Bengkulu ada ranau volkanik di Mioplio gitu. Tapi sebenarnya di early Miocene ini sudah mulai ada jejak-jejaknya gitu. Jadi kelihatan pengangkatan yang awal-awal itu mulai terjadi di early Miocene gitu. Tapi makin ke arah Miocene tengah, kemudian ke Pliocene, bahkan ke Pleoplisto, akhirnya makin lebar, makin kuat gitu. Tapi mestinya si paleogennya sendiri masih aman gitu. Masih aman sebagai rifted structure-nya. Nah, menarik juga kalau kita kaitkan dengan pembentukan beberapa basin-basin yang pull apart gitu ya. Contohnya Ombilin gitu. Nah, Ombilin ini memang polyhistory, Pak Rudi ya. Kalau saya melihat si cekungan Ombilin, ada juga cekungan-cekungan yang lain yang mirip-mirip dengan Ombilin di Sumatera Selatan itu, Ranau atau Suwoh gitu ya. Itu menarik. Nah, mereka terjadinya juga di paleogen gitu. Jadi pada saat si strike slip fault-nya Sumatera itu bergerak, sebagian dia ngebuka beberapa pull apart basin gitu ya. Contohnya yang paling kenal Ombilin lah. Walaupun kita punya juga beberapa di selatan, misalnya Muara II, terus Suwoh yang sekarang yang ada geothermal field-nya itu menarik. Nah, kalau kasus Ombilin juga sama gitu. Kasus Ombilin dia pada saat di EOS-nya kebuka, tapi kemudian juga ikut keangkat gitu, ya. Ikut keangkat pada saat kita punya pada saat si Ombilin itu berubah jadi intra-arc gitu. Jadi pada saat paleogen dia sebagai pull apart, ya pull apart basin yang harusnya lebih tua dari sentra Sumatera bahkan. Nah, di berikutnya lagi dia keangkat gitu di kira-kira early Miocene, baru di intra Miocene dia sudah jadi intra-arc. Dibuktikan kita dengan banyaknya volcanic materials di dalam Ombilin basinnya sendiri. Ya, itu udah jadi intra-arc. Nah, pada saat jadi intra-arc basin itu sebenarnya basin udah keangkat, udah di tengah-tengah volcanic arc-nya barisan gitu. Ya. Nah, yang menarik itu Suwoh. Suwoh itu kelihatannya pull apart, hanya saya belum tahu kapan pull apart basinnya terbentuk. Suwoh itu ada di sekitar selatannya Ranau, di Lampung bagian barat gitu ya. Dan terus dia jadi lapangan geothermal kan. Dan tetapi yang menarik adalah di lapangan geothermal itu keluar oil seep gitu. Ya. Jadi di Suwoh itu menarik sekali. Jadi dia kita bisa melihat keberadaan pull apart basin, hanya saya nggak tahu kapan pull apart basinnya karena belum saya meneliti Suwoh lebih lanjut. Kalau di Ombilin saya yakin itu di Eocene atau di mungkin Eocene atas atau Oligocene awal lah gitu ya. Kalau di Suwoh saya nggak tahu. Hanya sekarang yang menarik itu dia jadi lapangan geothermal karena mungkin jadi tempat volcanism. Nah terus keluar juga minyaknya gitu ya. Ada oil seep. Ada oil seep yang kemudian langsung jadi asphaltik karena kan dia berbenturan dengan air kan, dengan air geothermalnya gitu. Tapi menunjukkan kepada kita bahwa Suwoh itu sebenarnya di daerah di bawah Suwoh gitu ya, kita punya rifted structure gitu, rift bariogen yang menerus gitu. Nah kelihatannya kalau saya lakukan analisis geokimia gitu ya, dengan dari biodegraded oil yang keluar di Suwoh itu jangan-jangan paleogen, tipe-tipe dari tanah akar gitu ya. Nah itu hal seperti itu masih menerus ke Bengkulu. Gitu. Jadi intinya gitu kira-kira Pak Rudi ya jawaban saya. Nggak masalah dengan kita punya pull apart basin di Eocene, tapi dia ikut keangkat di intra-Miocene dan di Mioplio gitu. Ya. Itu terjadi dan itu terjadi dengan Ombilin. Mudah-mudahan cukup menjawab Pak Rudi. Ya. Terima kasih Pak Awang. Ini pertanyaan terakhir Pak. Ya. Ini dari Ardian Novianto. Beliau tanya terkait mikrokontinen Jawa Timur. Ya. Nah, seperti rekonstruksi tadi, di mana prediksi batasnya di bagian utara? Apakah sejajar dengan Karang Sambung Bayat dalam kurung Pegunungan Selatan, atau ada kemungkinan justru meluas hingga cekungan Kendeng di utaranya? Jika hanya sampai Pegunungan Selatan, apakah mungkin juga base cekungan Kendeng adalah bagian dari akrasi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Itu sempat juga ditanyakan oleh beberapa kawan yang lain. Nah,
Kelihatannya batas utara dari mikrokontinen yang saya sebut sebagai Southeast Java itu adalah batas utara dari pegunungan selatan gitu. Jadi nggak masuk ke Kendeng. Jadi Kendeng itu kelihatannya memang dia merupakan intermediate crust gitu ya. Kita punya mikrokontinen yang sama di utaranya, yang saya sebut sebagai Paternoster Kangean. Itu batasnya kira-kira Pulau Madura gitu. Pulau Madura ke selatan itu udah nggak ada gitu. Jadi batas utara. Jadi batas utara mikrokontinen itu adalah Rembang zone dan Madura. Nah, batas di selatan ada mikrokontinen yang lain yang saya sebut sebagai Southeast Java mikrokontinen. Yang kalau di daratan itu hampir seluruhnya pegunungan selatan. Itu masuk area mikrokontinen di bawahnya. Ya, kenapa seperti itu? Karena di pegunungan selatan itu ketika dianalisis oleh salah satu peneliti dari grupnya Southeast Asia Research Group ya, dari grupnya Robert Hall, itu ada salah satu penelitinya namanya Helen Smith. Itu dia menemukan banyak sekali zirkon yang dikeluarkan oleh materials pegunungan selatan gitu, oleh andesit pegunungan selatan. Nah, zirkonnya itu ketika dicek dan dilakukan statistik itu mirip-mirip zirkon yang datang dari West Australian gitu. Jadi umurnya kira-kira ada yang Proterozoiku, bahkan ada yang Archean gitu ya. Itu kan umur-umur yang tua gitu. Ada yang 1,5 miliar, ada yang sampai 2,5 miliar. Dan kalau dihistogramkan itu mirip sekali dengan sebaran histogram dari zirkon dari West Australian gitu. Makanya kemungkinan Southeast mikrokontinen itu datang dari dari Western Australia gitu. Masuk ke Jawa Timur. Nah, kemudian di Paleogennya si Jawa Timur itu diduduki oleh volcanic arc pegunungan selatan gitu. Nah, tapi di bawahnya ada mikrokontinen, makanya zirkonnya di bawah oleh magmanya. Nah, kemudian diletuskan di material volkanik yang pegunungan selatan yang umurnya all andesit kira-kira Oligomiosen ya, umur sekitar 20 juta tahun yang lalu. Banyak zirkonnya gitu. Nah, nggak menerus ke Kendeng gitu. Karena Kendeng itu kalau kita lihat gunung-gunung api kan sekarang di Kendeng itu ya. Nah, gunung-gunung api itu keluar zirkonnya. Ya, gunung-gunung api seperti Gunung Lawu, Gunung Merapi ya. Gunung Merapi kan juga bukan bagian Gunung Selatan kan, bukan pegunungan selatan, karena dia utara. Itu di daerah Kendengnya justru. Gunung Lawu, Gunung Wilis itu nggak ada zirkonnya gitu. Jadi artinya tidak ada batas mikrokontinen di bawah Kendeng Deep sekarang gitu. Jadi Kendeng Deep itu benar-benar ada transisi. Makanya dalam sekali kan. Dalam sekali itunya, kalau dari gravitinya mungkin kedalaman basement di situ itu mungkin bisa lebih dari 15 km gitu ya. Apalagi Kendengnya kan dia thrustingnya ke arah utara gitu. Ini ya thrustingnya ke arah utara, sementara Rembang zone ke arah selatan. Jadi yang namanya Kendeng Deep itu benar-benar pertama dia sudah merupakan intermediate thrust, lalu dia merupakan down block dari struktur dari Kendeng thrust maupun Rembang thrust dari utara. Nah, kalau karang sambung dan apa ini ya Bayat ya. Kalau direkonstruksi saya itu masuk mikrokontinen, bahkan bagian-bagian baratnya, tepi barat. Kemungkinan tepi baratnya itu adalah sekitar Kulon Progo. Ya, sekitar Kulon Progo tepi baratnya. Nah, subduksi karang sambung itu dihentikan oleh mikrokontinen Southeast Java itu. Jadi begitu cerita menariknya. Nah, kebetulan kita di selatannya itu dilakukan seismik dan ternyata ada gitu si Mesozoic sedimennya gitu. Sementara di daratan itu dicirikan oleh sebaran zirkon. Ya, itu hal yang menarik. Dan tadi saya sudah tunjukkan kalau untuk petroleum exploration itu banyak sekali objektifnya ya di offshore-nya Jawa itu. Kita bisa main di karbonat ekivalen monosari gitu. Itu kan kemungkinan biogenic gas ya, tinggal kita fine tuning aja masalah generasi gasnya gitu di situ. Terus kita bisa masuk ke paleogen. Yang paleogen tipe-tipe Jawa Timur kan, Ngimbang dan lain-lain gitu. Nah, satu lagi masuk ke Mesozoic. Mesozoic kita punya analognya di West Australia atau Northwest Australian Shelf. Jadi menarik buat ke depan ya. Mudah-mudahan eksplorasi Forak itu akan terus gitu ya. Kalau bisa melihat kita sudah punya kok sekitar 35 sumur gitu di Forak Basin itu. Ya, sebagian besar 25 ada di Sumatera gitu. Sisanya tersebar ada di selatan Jawa, di utara Papua gitu, di Nusa Tenggara. Tinggal kita fine tuning mana yang harus kita kerjakan lebih baik, lebih detail dengan data-data tambahan yang baru. Kira-kira gitu Pak Refrizon. Ya, terima kasih Pak Awang. Sebenarnya ada pertanyaan lanjutan, tapi saya kira udah langsung terjawab dari Pak Ega dan penjelasan. Waktu dan apresiasi setinggi-tingginya atas penyampaian materi tentang Forak Basin yang sudah menyeluruh seluruh Indonesia. Terima kasih banyak Pak.
Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan manfaat buat kamu. Ya, sangat bermanfaat. Terima kasih banyak Pak. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, tadi kita sudah selesai dengan penyampaian dari Pak Ana.